5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Hari ini kita akan belajar tentang PPKN yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah. Pengertian hak dan kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus diberikan atau dilaksanakan. Hak adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan menjadi wewenang seseorang atau sesuatu yang harus kita terima. Kesimpulannya, kewajiban adalah yang harus dilaksanakan, kalau hak yang harus kita terima. Antara hak dan kewajiban, mana yang harus kita laksanakan terlebih dahulu? Yang kita laksanakan terlebih dahulu yaitu kewajiban. Setelah kita melaksanakan kewajiban, baru kita akan mendapatkan hak. Salah satu contoh, kewajiban kita sebagai anak mematuhi orang tua, hak kita sebagai anak mendapatkan perlindungan, makan, uang saku dari orang tua. Jadi anak-anak, antara hak dan kewajiban, yang terlebih dahulu yang kita laksanakan adalah kewajiban. Sekarang kewajiban kita sebagai seorang siswa. Kewajiban kita sebagai seorang siswa yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian mengerjakan tugas dari sekolah. Jadi anak-anak kalau ada tugas dari sekolah segera dikerjakan karena itu termasuk sebuah kewajiban. Kemudian mematuhi tata tertib sekolah. Jadi sekolah itu punya tata tertib. Salah satu contohnya datangnya tepat waktu. Jadi tidak boleh terlambat. Kemudian tata tertib yang berikutnya contohnya yaitu harus menjaga kebersihan kelas. Kemudian hak siswa. Apa saja hak siswa ini? Hak siswa ini yang pertama mendapatkan pengajaran dengan baik. Jadi anak-anak walaupun di masa pandemi ini anak-anak tetap mendapatkan pengajaran dengan baik walaupun pengajarannya dengan jarak jauh atau daring. Yang berikutnya mendapatkan sarana pendidikan di sekolah. Jadi anak-anak kalau waktu normal semuanya sekolah di sekolah bertatap muka, anak-anak mendapatkan sarana seperti meja, kemudian tempat duduk, dan sebagainya. Yang berikutnya mendapatkan kenyamanan belajar. Jadi anak-anak waktu belajar tidak terganggu. Itu adalah kenyamanan belajar. Kemudian dihormati dan dihargai warga sekolah. Siapa warga sekolah? Warga sekolah itu meliputi siswa, kepala sekolah, guru, Pak Bon, dan semua yang berada di sekolah itu termasuk warga sekolah. Kemudian anak-anak, kita ke hak dan kewajiban anak di rumah. Kewajiban anak di rumah yang pertama patuh dan taat kepada kedua orang tua. Anak-anak, kita sebagai seorang anak memiliki orang tua, maka kewajiban kita harus patuh dan taat kepada kedua orang tua. Yang berikutnya berbicara dengan santun dan sopan. Jadi kalau kita berbicara dengan orang tua harus bahasanya itu santun, tidak boleh bahasa yang kasar dan juga sopan. Kemudian menyayangi saudara yang lebih muda. Kalau kita punya adik kita harus kita sayangi, tidak boleh digoda maupun dianiaya. Itu adalah kewajiban kita sebagai seorang anak.
Kemudian menghargai dan menghormati anggota keluarga. Anggota keluarga itu siapa? Ayah, ibu, adik, dan kalau ada saudara yang tempat tinggalnya sama, berarti saudara tersebut bisa paman atau bibi. Itu anak-anak. Jadi kewajiban kita menghargai dan menghormati anggota keluarga. Yang berikutnya, hak kita sebagai seorang anak. Apa saja haknya? Haknya yaitu mendapatkan kasih sayang. Jadi kita sebagai seorang anak mesti akan disayang oleh orang tua. Kemudian mendapatkan perlindungan. Perlindungan ini dari apa? Perlindungan dari bahaya, baik itu penculikan, kemudian perampokan dan sebagainya. Kita dilindungi oleh orang tua kita. Kemudian mendapatkan pendidikan dengan baik. Jadi anak-anak disekolahkan, orang tuanya itu termasuk hak mendapatkan pendidikan. Kemudian mendapatkan kehidupan dengan baik. Jadi anak-anak waktu di rumah diberi makan orang tuanya, diberi minum, itu termasuk mendapatkan kehidupan dengan baik. Itu anak-anak. Jadi materi PKN tentang hak dan kewajiban anak sebagai siswa maupun sebagai seorang anak di rumah. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami sehingga kalau ada soal anak-anak dapat mengerjakan dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.